Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Anugrah dengan NIREM 0305190087, kelas Agribisnis Hortikultura 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan 10 transaksi dengan membuat jurnal umum, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal pada transaksi usaha tersebut. Nah, tugas ini atau video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, di sini saya telah membuat 10 transaksi. Kita langsung saja ya teman-teman. Sini ada 12 transaksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini saya buat 12 transaksi. Nah, sini kita langsung saja membuat jurnal umumnya. Mari kita lihat, baca dan sesama. Pada transaksi yang awal terjadi pada tanggal 1 Januari 2021, di sini Ibu Astuti membuka usaha pisang sale dengan nama Sahabat Pisang dan menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar, berarti di sini yang pertama yang pasti nama akunnya yaitu kas ya teman-teman. Terus di sini modal, karena tambahan modal. Nah, di sini untuk debitnya untuk kas yaitu ada 50 juta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti untuk modalnya ini berarti sama dengan kita bisa pakai rumus Excel aja, langsung klik sini tekan enter, otomatis seperti ini. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 2 Januari Ibu Astuti membeli peralatan sebesar 20 juta dan perlengkapan. Nah, di sini teman-teman ada dua akun secara bersamaan. Berarti untuk di sisi kirinya itu ada nama akunnya yaitu peralatan. Karena ini bertambah ya, peralatan bertambah. Terus yang kedua yaitu perlengkapan. Berarti yang berkurang otomatis kasnya ya teman-teman, karena digunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan. Nah, di sini untuk peralatan sendiri yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk perlengkapan 10 juta rupiah. Nah, berarti untuk total kas yang keluar yaitu sebesar pada tanggal 2 Januari transaksi itu yaitu sebesar 30 juta rupiah. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus yaitu sel ini ditambah dengan ini sekitar 30 juta rupiah. Nah, transaksi berikutnya pada tanggal 2 Januari juga yaitu Ibu Astuti menerima pinjaman dari Pak Is sebesar 20 juta sebagai tambahan modal. Untuk akunnya yaitu ini nantinya akan masuk ke hutang ya teman-teman, karena mendapatkan pinjaman. Jadi hutang tambah, terus di sini yaitu ada kas. Nah, jadinya ada 20 juta 20 juta. Di sini berarti pakai rumus Excel sama dengan tanda ini di tanda yang ini ya teman-teman. Selanjutnya enter 20 juta. Transaksi berikutnya tanggal 3 Januari memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pisang sale sebesar 500.000 secara tunai. Nah, pada transaksi ini berarti yang bertambah yaitu pasti kas ya teman-teman. Kas sininya itu ada pendapatan usaha kreditnya. Pendapatan usaha. Nah, di sini untuk kas berarti sebesar 3 Januari itu 500.000.
500.000 ya. Di sini dengan rumus Excel sama dengan ini teman-teman, biar otomatis akan masuk seperti itu. Transaksi berikutnya tanggal 5 Januari 2021, yaitu Ibu Astuti membayar uang sewa gudang sebesar 10 juta selama setahun. Berarti penyewaan gudang itu sewa bayar di muka ya teman-teman, sewa bayar di muka. Berarti otomatis yang berkurang itu kas, karena menggunakan kas yang pembayaran. Itu sebesar 10 juta rupiah. Ya, di sini sama dengan ini, klik untuk enter seperti itu. Selanjutnya transaksi pada tanggal 10 Januari itu Ibu Astuti memperoleh pendapatan dari hasil penjualan sebesar 1.500 yang baru dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya dibayar di akhir bulan. Nah, di sini berarti ada 3 akun ya teman-teman. Di debitnya itu ada 2 akun, dimana yaitu yang pertama adalah kas karena menerima, terus yang kedua yaitu piutang usaha karena masih ada sisa dari pembeli yang belum melunaskan piutang usaha ya. Terus yang di kreditnya yaitu pendapatan usaha. Saja di sini untuk kas yang diterima itu 1 juta. 1 juta. Untuk piutang usahanya yaitu 500.000. Ya, untuk pendapatan usaha jadinya kredit yaitu sebesar ditambah dengan sebesar 1.500.000 pendapatan usaha. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya di tanggal 11 Januari 2021, itu Ibu Astuti membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Berarti akunnya yaitu biaya gaji, otomatis kas berkurang teman-teman. Kas. Jadinya biaya gaji itu sebesar 1 juta rupiah. Kas seperti sama dengan ini. Terus lanjut tanggal 18 Januari itu Ibu Astuti mengambil uang perusahaan, berarti ini akunnya Prive itu sebesar 1 juta rupiah. Di sini kas ya, ini 1 juta rupiah. Kita lanjut ya, transaksi tanggal 25 Januari Ibu Astuti membeli bahan baku pisang sebesar 500.000. Berarti akunnya yaitu persediaan barang. Nah, di sini persediaan barang yaitu dengan akun berikutnya yaitu kas berkurang di 500.000. Pakai rumus Excelnya langsung. Transaksi 26 Januari. Di sini Ibu Astuti menerima pendapatan usaha dari hasil penjualan pisang saleh sebesar 1.500.000 secara tunai. Berarti kas pendapatan usaha di 1.500.000.
tanggal 28 Ibu Astuti membayar uang listrik, berarti biaya listrik. Selanjutnya itu biaya listrik, berarti kas yang berkurang itu sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjut transaksi terakhir, yaitu Ibu Astuti menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 10 Januari, yang dimana tanggal 10 Januari ini ada ini ya, piutang usaha yang belum dibayarkan oleh pembeli. Berarti di sini tambahan kas ininya piutang usaha ya, sebesar 500.000. Ya, jadi untuk totalnya kita totalin. Teman-teman bisa langsung menggunakan rumus ya, sama dengan sum. Ini untuk total debitnya ya. Sum berarti teman-teman seret dari atas sampai bawah ya, diseret sampai bawah sampai angka, tinggal enter, maka keluar totalnya. Untuk kreditnya begitu pula dengan rumus yang sama. Dari blok atas sampai bawah. Nah, di sini untuk totalnya sudah balance ya teman-teman, berarti transaksinya berjalan dengan lancar karena balance. Selanjutnya ini ya teman-teman, kita mengukuran mata uang Indonesia yaitu rupiah. Kita naruh rupiahnya ini seperti ini, tekan tanda uang di sini yang di number, klik, nah maka akan mencoretnya. Ini di sebelahnya langsung tekan seperti itu. Baik ya teman-teman, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi di mana laba bersihnya diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Nah, di sini kita lihat pada usaha Sahabat Pisang ini pendapatan usahanya terjadi pada transaksi tanggal yang pertama itu kita lihat tanggal 3 Januari 2021, yaitu saya penjual pisang setelah sebesar Rp500.000. Rp500.000. Nah, jadi di sini teman-teman ditambah ya, di sini ditambah dengan pendapatan berikutnya yaitu tanggal 10 Januari, di mana pada tanggal 10 Januari ini menerima hasil penjualan sebesar 1.500.000 yang dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya dibayar akhir bulan. 10 Januari di 1 juta ditambah dengan pendapatan berikutnya yaitu pada tanggal 26 Januari Ibu Astuti menerima pendapatan usaha dari hasil penjualan sebesar 1.500.000. 26 Januari 500.000 ditambah pendapatan terakhir di mana ada melakukan pelunasan dari transaksi tanggal 10 itu sebesar 500.000 pada tanggal 31 Januari 2021. Saya tekan enter langsung, jadi total pendapatan usaha yaitu 7.500.000 dengan saja di sini ya, enter 3.500.000. Nah, untuk beban-beban pada usaha Sahabat Pisang ini atau penjualan pisang kali ini itu ada beban listrik dan beban gaji. Nah, beban gaji yaitu sama dengan kita bisa lihat transaksi jurnal. Beban gaji itu beban listrik ya teman-teman, beban listrik beban listrik ya. Selanjutnya yaitu beban. Di sini ada beban listrik dan beban gaji pada usaha Sahabat Pisang ini. Dimana beban listrik kita langsung saja, beban listrik sama dengan beban listrik yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya beban gaji dengan
beban gaji di sini sebesar 1 juta rupiah juga. Nah, di sini untuk jumlah beban dengan rumus sama dengan sum beban listrik ditambah beban gaji di total 2 juta. Nah, untuk laba bersih berarti sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka akan memperoleh hasil 1.500.000 untuk laba bersihnya. Jadi untuk berikutnya itu laporan perubahan modal. Nah, pada laporan perubahan modal ini dimana modal diketahui modal akhirnya. Nah, sebelum itu kita tahu modal awal. Nah, pada transaksi sahabat pisang ini modal awal dari usaha ini yaitu modal awalnya sebesar 50 juta rupiah. Jadi modal awalnya 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Karena pada transaksi di usaha sahabat pisang ada tambahan modal, di mana tambahan modal terjadi pada transaksi tanggal 2 Januari 2021, di mana mendapat pinjaman dari Pak E sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Ya, kalau penambahan modal. Jadi untuk totalnya berarti sama dengan, pakai rumus Excel, sama dengan modal awal ditambah dengan penambahan modal, jadi hasilnya yaitu 70 juta rupiah. Nah, untuk berikutnya itu laba bersih. Nah, di sini laba bersih diperoleh tadi pada laporan laba rugi ya, teman-teman. Jadi langsung saja menggunakan rumus Excel, sama dengan proyek laba rugi, ya, laba rugi tinggal tekan enter 7.500. Nah, sini ada price, di mana price ini merupakan pelaku usaha mengambil uang dari perusahaan. Jadi sama dengan terjadinya pengambilan, Ibu Astuti mengambil uang pada perusahaan itu pada tanggal transaksi 18 Januari 2001 sebesar 1 juta rupiah. 18 Januari 2021 sebesar 1 juta rupiah. Ya, langsung saja kita jumlahkan. Dikurang ya teman-teman, dikurang, berarti sama dengan rumusnya ya, laba bersih dikurang dengan price, jadi hasilnya sama dengan 500.000. Nah, di sini untuk modal akhirnya menjadi jumlah antara hasil dari modal awal dijumlahkan dengan penambahan modal yang ditambah dengan laba bersih dikurang dengan price, berarti sama dengan, ya, pakai rumus ditambah dengan ini hasilnya itu total 70.500.000 untuk modal akhirnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.